Siapin itunya, slide-nya. Oke, Pak. Udah nih, Pak. Boleh saya buka, Pak? Bentar lu, nunggu Pak Suzuki. Pak Jack, udah dengar belum, Pak? Halo. Halo, Pak. Ini kok cuma berdua doang? Iya, satu lagi kan Bu Timur. Bu Timur nggak bisa. Hah? Iya, Bu Timur. Satu lagi Bu Timur, Pak. Iya, Bu Timur mana? Timur lagi itu sidang di kampusnya. Hah? Lagi online juga. Bu Timur lagi online? Iya, tapi urusan Dengan? lain. Urusan yang lain. Oh, iya. Lagi ngawas apalagi itu disertasi. Oh. Udah ditanyain? Udah lapor Pak Adam. Hah? Udah lapor? Udah Pak Adam yang bilang. Oh. Jadi ini berdua doang nih? Iya, nanti tinggal yang laporannya Bu Timur ngecek lagi aja ke itu. Laporannya Agung. Iyalah. Oke, Pak. Kita lanjut aja. Lanjut Sama ya, Pak. Riki ya? Sama si Riki ya? Iya, Pak. Ada dua, Ya. Pak. Ada dua di jadwal ini, room 2. Udah iya. Udah ya. Lanjutlah. Oke, Pak. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan saya hormati kepada dosen penguji yang pada pagi hari ini, di kesempatan ini, meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang isi skripsi yang saya bawakan. Perkenalkan juga, nama saya adalah Agung Priyatna dengan NIM 2016-230097. Dan ada dua nanti yang saya bawakan di acara Zoom sidang isi ini, yaitu adalah satu tentunya presentasi, dan kedua itu adalah demo program. Sampai berapa persen aplikasi saya berjalan. Oke, sudah muncul. Untuk mempersingkat waktu, marilah saya mulai. Nah, di sisi slide pertama ini, dengan judul yang saya bawakan, judul skripsi saya bawakan adalah, saya mengangkat tema pengembangan sistem informasi manajemen penjualan kopi menggunakan algoritma Knife Bias Classifier untuk pelanggan dalam pemilihan kopi. Studi kasus aromacangkir.com. Oke, lanjut ke slide kedua. Nah, di sini ada latar belakang yang saya singkat saja. Jadi pertama itu adalah, di sini ada Cafe Coffee Restro yang sekarang berubah nama menjadi Warung Katro. Ya, sebuah kafe kopi yang menjual bubuk kopi atau minuman yang berbahan dengan kopi. Oke. Lokasinya itu adalah di Kabupaten Bekasi, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung. Letak lokasinya tepat dengan samping kantor Kecamatan Cibitung. Nah, latar belakang di sini itu si yang punya cafe coffee restro atau sekarang berubah nama menjadi Warung Katro, dia ingin sekali mempunyai sebuah sistem penjualan produk berbasis online tentunya, ya kan? Akan tetapi kita juga harus punya satu poin penting. Sini satu poin pentingnya, ya kan? Yang pertama pasti meningkatkan minat masyarakat Indonesia tentang kuliner yang berbahan kopi. Kedua, bukan itu aja, dalam hal ini juga mempunyai rencana ke depan yang dapat bisa dikembangkan seperti halnya bekerja sama dengan petani lokal. Dan ketiga, tiga ini ada problem. Ada satu permasalahan
yang dihadapi dalam pembuatan terobosan yang terbaru ini, yaitu masalah ketika calon pelanggan tidak tahu nih kopi-kopi apa yang cocok untuk kriteria yang diinginkan. Oke, itu sering terjadi apabila pada saat calon pelanggan membeli langsung ke lokasi tempat kafe kopi resto tersebut. Nah, sini maka penulis itu merumuskan masalah dengan sesuai judul. Dia menggunakan yaitu Knife Bias Classifier. Oke. Nah, dia permasalahan masalah di sini adalah bagaimana penerapan metode algoritma Knife Bias dan Knife Bias Classifier untuk diimplementasikan ke dalam sistem. Oke. Dan kedua, bagaimana merancang sistem penjualan produk resto warung katro di website aromacangkir.com. Dan ketiga, bagaimana agar sistem penjualan produk resto warung katro berbasis web dapat digunakan dengan mudah oleh admin, kasir, ataupun pelanggan. Nah, di sini maksud dan tujuannya, kita sudah tahu kan, dapat memberikan sebuah inovasi untuk semua kalangan penjual kopi Nusantara dengan adanya website aromacangkir.com. Dapat mengembangkan kemajuan perdagangan dan pemasaran untuk produk-produk yang dijual. Membantu pelanggan dalam memilih dan mendapatkan informasi produk melakukan transaksi di aromacangkir.com secara online. Terus membantu dalam mengelola pemesanan produk, pengiriman produk, dan pengolahan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan serta mengolah data pelanggan. Jadi data bisa diolah. Oke. Nah, batasan masalah di sini si penulis ya kan itu menggunakan yaitu web engine-nya PHP ya kan, dan database-nya MariaDB ya, yang disebut dengan MySQL ya kan. Oke. Ini sistem penjualannya update status ketika pesan dikonfirmasi dibayar beli. Ada batasannya. Sedang manajemen pembayarannya juga bisa melalui transfer, melalui bank. Nah, kenapa kelas ini memiliki pengolahan lokasi pengiriman provinsi, kota, dan kabupaten. Oke. Laporan ataupun statistik yang dibuat data laporan penjualan dan data laporan pemesanan juga bisa. Nah, untuk membangun sebuah website, ya kan, website aromacangkir.com ini atau website apapun, atau sistem apapun, itu yang pertama pasti metode itu kan ada metode pengembang. Di sini metode pengembangnya si penulis sekaligus ya yang membuat, itu kita istilah kenal developer, dia memilih waterfall, ya kan. Kenapa waterfall? Karena waterfall itu paling efektif untuk sistem, ya kan, karena dia menganalisa dulu, terus mendesain, habis itu mendesain terus mengcoding, testing, maintenance, sebenarnya waterfall itu metode itu ada, yang saya ketahui itu ada dua, itu ada waterfall dan ada agile. Cuman kalau agile modeling kurang enak dan banyak nanti ada yang masalah atau crash yang tidak saya tahu. Jadi yang saat ini waterfall yang paling cocok sampai kapanpun waterfall ya. Nah, kenapa NBC yang dipilih sesuai judul? Oke, kita masuk ke teori Knife Bias-nya. Nah, ini menarik. Knife Bias merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Knife Bias juga merupakan metode probabilitas dan statistik. Ya kan? Dia dikemukakan oleh ilmuwan Inggris namanya Thomas Bayes. Kuncinya adalah dia itu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Oke. Nah, dan ini rumus Knife Bias. Kalau saya ini agak mungkin orang matematika paham ya. Tapi kalau saya agak saya rubah dari kata perumusan ini. Ini kata dasarnya sebagai dasarnya aja. Jadi kita lihat ada PHX, PX gitu kan. Sudah nilai P itu ada probabilitas, nilai peluang. Kan X-nya itu data sampel. Hanya itu hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas. Nanti coba ada beberapa slide yang saya sketsakan untuk perhitungan ini dan dapat bisa mengolah data. Nah, NBC itu singkatan dari N yaitu Knife Bias, Knife B-nya itu Bias, C-nya itu Classifier. Jadi NBC ini seperti mesin
seperti mesin, dan instruksinya itu, datanya itu dia belajar dari teori nav. Ya, dia bisa jalan tidak kalau tanpa teori nav? Tentu saja tidak. Oke. Jadi pembelajaran mesin dia. Nah, mesin ini kalau kita istilahkan sekarang itu ada namanya mesin learning. Ya, bagaimana caranya si mesin itu dapat belajar, dapat mengenali objek, dapat berinteraksi, ya kan, dengan catatan. Dia harus mempunyai sebuah data sebelumnya atau instruksi. Nah, oleh karena itu instruksinya tersebut dinamakan nav bias teorinya. Classifier adalah mesin, dan BC itu mesin, pembelajaran mesin. Oke, nah ini ada dataset yang saya dapatkan dari ownernya orang tersebut. Datasetnya ada 20 sampel. Oke, sebenarnya dataset ini kalau menurut saya untuk klasifikasi apalagi tentang keakuratan, banyaknya orang itu lebih baik, ya kan, banyaknya pelanggan juga lebih baik. Tapi untuk saat ini masih saya dapatkan 20, dan orangnya juga masih mencari dokumen-dokumen yang ada, gitu kan. Tentunya ada rumus yang dari nav bias-nya dulu, oke, yang masih sama itu. Dan kita masuk slide seterusnya. Nah, karena yang saya jelaskan itu rumusnya itu agak memakan waktu kalau kita orang awam bukan ahli matematika itu tidak paham, maka kita harus mempunyai sketsa data hitung. Yang penting kita paham. Oke. Di sini ada warna 1, tipe 2, A4, dan VJ. Akan ada 4 variabel, 4 kolom, dan hitung ada 10 baris. Gimana cara ngitung nav bias dengan efektif? Oke. Kalau yang tadi kita lihat kan ada nilai P. P itu probabilitas, itu peluang, ya kan? Ya, kita ambil aja peluang antara peluang. Oke. Nav bias itu ngitungnya itu dari apa yang mau dipeluangkan. Misal di sini kan ada peluangnya itu tercuri. Jadi dia ada VJ. VJ ini tuh saya masukkan sebagai kode di sini. Jadi P itu probability atau peluang dot VJ. Nah, VJ juga ada dibagi lagi di dalam sini. Hitungnya gimana? Kalau ngitung nav bias itu biasakan ngitung seluruh jumlah data dulu, entah data 100, 20, 50, 500, 1000, bahkan berapapun. Oke, dihitung dulu jumlahnya, seluruhnya dulu dihitung. Dari A sampai Z, dari atas sampai bawah. Baru kita masukin nilai poin, nilai total. Nah, di sini kita masukkan nilai total yaitu 10. Sudah hitung, masukkan 10. Nah, pertanyaannya apa? Di dalam nilai total ini yang VJ ini ada nama variabel juga. Variabel ya dan tidak. Maka PR kita adalah menghitung juga variabel ya dan tidak untuk nanti kita bisa hitungkan. Oke, jadi kita hitung dulu. Misalnya variabel ya itu ada berapa, variabel tidak ada berapa, baru nah 10 ini nanti hitungan si bias bisa dibagi. Karena dia teorinya kan nanti kebagi. Berapa 0, dan ada hasilnya. Oke. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Di sini udah dapat nih. Tercuri. Nah kan, berarti ada kita membandingkan. Nah, kalau membandingkan itu, jadi kita harus membuat satu ibaratnya data new. Nah, anggap aja ini ada data merah. Nah, data warna. Ketika dia ada seseorang data yang mau menghitung, ya kan, sampai data iya ini atau tidak, itu dia jalan. Berarti variabel dia memilih merah. Oke, merah dipilih. Komparisi perhitungannya dia langsung ke nilai peluang terdepan. Yaitu peluang terdepan apa? P.Pj.1. Dia langsung hitung merah yang iya berapa atau merah yang tidak berapa. Perhitungan nav bias seperti itu. Jadi ada nanti dapat nilai. Nah, nilainya kan jadi bilangan bulat yang dibagi. Nah, sampai terusnya dari sport juga sama, domestik juga sama gitu. Nanti ada salah satu yang saya buat sketsanya yang bisa saya terapkan di machine learning nanti. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah skema nav bias yang saya dapatkan di
Butami, itu dosen teknik informatika Universitas Malikuseh, ya kan. Dia di jurnalnya itu bilang ada start, baca data training, apakah data numerik, ya dia mail antimatter. Nah, ini dia jalannya machine learning yang dia buat, skema knife bias dia. Ya, mirip sekali. Jadi intinya knife bias itu membaca data training dulu, dia jalan sampai dia mengeluarkan solusi. Oke, lanjut. Nah, ada use case. Tapi yang di use case ini kan hanya 2 aktor. Saya masukkan 3. Kurang lengkap kalau misalnya saya tidak masukkan kasir, karena pada saat sidang judul saya didapat revisi dan ada fitur yang bisa dibilang mencoba SPK itu naik bias dan ada AI. Jadi data itu bisa kita olah. Tergantung programmer dan contoh kasusnya. Oleh kali ini saya menggunakan use case di sini ada 2 dulu. Jadi ini use case lama yang saya rancang dulu. Jadi ada login, daftar, lihat produk, tambah produk, ubah produk, hapus produk, keranjang belanja, check out, pembayaran, mengirim bukti pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Oke. Nah, di sisi use case yang baru itu ada new. Use case ini kan banyak new-nya. Nah, kita bisa melihat login sudah pasti di antara 3 user ini, ya, itu bisa login pasti. Terus bisa mengolah di berbagai fitur, ada produk, di admin bisa mengolah produk, about us, knife bias, pelanggan. Nah, knife bias ini si admin tentunya bukan pengolahan itu bukan edit ya, bukan hapus, karena nantinya si knife bias ini diolah oleh data atau yang benar-benar di bidangnya, itu data engineer. Oke. Kasir juga sama, dia bisa melihat aktivitas produk, bisa pembelian online, dia bisa tahu pembelian offline di toko, dia bisa mengelola pelanggan online, dia juga bisa mengelola siapa ya yang mendaftar pelanggan online, yang beli di online. Oke. Pelanggan juga bisa login, bisa daftar. Nah, ada AI di sini. AI di sini nggak tahu, pelanggan itu nggak tahu bahwasanya data dia ada yang diolah. Ya, cuman untuk kali ini AI belum saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan nanti. Oleh karena itu pelanggan bisa keranjang belanja, benar keranjang belanja karena pasti ada keranjang belanja. Ada fitur checkout, pembayaran pasti, mengirim bukti pembayaran terus sudah pasti. Nah, di sini ada aktivitas diagram, itu activity diagram. Activity diagram itu kita berawal dari si admin, ya, admin. Jadi activity produk. Jadi admin itu bisa mengolah produk. Ya kan, ketika masuk produk, dia minta request, terus diminta eksekusi, jadi database dieksekusi itu. Terus menampilkan lagi halaman produk, dia bisa mengolah produk, bisa menambah, bisa mengedit, dan bisa menghapus. Begitu pula eksekusi, simpan data, dan tampilkan produk lagi kembali. Oke. Activity about us. Nah, about us di sini, si admin juga bisa about us, bisa nge-request. Sama jalannya request, eksekusi, menampilkan halaman about us, mengelola about us, bisa tambah, bisa edit, bisa hapus, terus mengeksekusi lagi, simpan data, dan menampilkan lagi ke halaman about us. Oke, nah di sini admin juga bisa knife bias. Cuman yang tadi saya bilang, knife bias admin tidak bisa mengelola. Oke, jadi dia hanya bisa masuk ke menu knife bias, dia bisa nge-request, eksekusi, dan menampilkan halaman knife bias. Ini salah saya pada saat buat activity, ternyata masih ada typo di sini. Oke. Jadi dia intinya tidak bisa mengolah di situ, tidak bisa ngedit, karena itu nantinya akan menjadi suatu data yang diimplementasikan ke mesin dan nilainya truth, yang harus benar, ya kan, tentunya juga diolah oleh data engineer. Oke. Nah, tadi di admin saya masuk itu ada fitur kasir. Jadi admin juga bisa mengontrol kasir itu bekerjanya gimana, bisa mengontrol dia, bisa mengontrol. Sini itu banyak banget, nanti kita demonstrasikan aja. Yang pada intinya yaitu ada poin penting di kasirnya, ada pembelian offline di toko, pembelian online di toko, pelanggan baru. Sama. Oke. Nah, di kasir kita lihat kasir itu aktivitasnya apa. Dia cuma bisa masuk ke menu produk,
bisa request, eksekusi, dan menampilkan. Tapi dia tidak bisa ngedit. Kenapa? Karena semua itu dari admin. Kasir itu hanya ngelola aja. Ngelola dalam arti pembelian offline di toko, terus mengontrol pembelian online, kan? Pembelian online juga bisa. Ini adalah pembelian online, activity dia kan pembelian online. Jadi masuk ke menu pembelian online, si kasir masuk ke pembelian online, request, eksekusi, menampilkan halaman menu pembelian online, dia bisa ngelola pembelian online. Tapi mengelolanya itu hanya melihat aja, voice gitu, kayak misalnya detail, lihat pembayaran, dan bisa ngeprint. Di seksi lagi, simpan data, dan udah menampilkan pembelian online. Nah, di sini kasir pelanggan online. Kasir pelanggan online itu adalah masuk ke menu pelanggan online, bisa request, bisa eksekusi, ya kan? Menampilkan ke menu pelanggan online, kelola menu pelanggan online, dan cuman dia kelola cuman bisa print doang karena dia sekali lagi dia tidak sebelumnya kayak admin. Oke. Bisa request, eksekusi, dan menampilkan menu pelanggan online. Nah, activity pelanggan beli produk itu sebenarnya simple, ya kan? Hampir semua toko online itu sama, gitu kan? Semua toko online itu sama. Kalau kita kenal di toko online sekarang tuh banyak banget, ada kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, itu hampir semua sama, metode semua sama. Cuma beda nanti pada saat mungkin tampilan UI UX pasti beda dari tiap-tiap e-commerce atau toko online lainnya. Semua core-nya sama dan jalannya sama. Jadi kita tahu kita harus login. Kan ketika yes dia masuk, ketika no dia balik. Balik arti kata salah apa belum daftar gitu. Dia pasti balik ke menu login. Bisa login, terus bisa beli produk, keranjang belanja, checkout, dan pembayaran. Oke. Nah, untuk sekarang marilah kita demo aplikasinya. Oke, di sini kita sudah melihat atau mendemonstrasikan, ya kan? Yang pertama itu kita pasti dihadapi dengan fitur namanya login, ya, di admin. Nah, kita lihat, kita masuk ke menu admin dulu, kita tulis. Nah, sukses. Oke, berarti di sini ini hanya pemanis yang saya buat biar tidak sepi, gitu kan. Pokoknya intinya tadi kita lihat di use case dan di activity. Oke, kita ke produk. Ke produk, dia bisa, itu tadi saya bilang, dia bisa hapus, bisa ubah. Ini adalah debugging, nggak usah khawatir. Dia bisa ubah, hapus ya, seperti biasa fitur hapus. Ini data yang itu, yang apa, hilang. Bisa nggak kita tambah data? Bisa. Coba kita tambah data. Oke, kayak nama, kopi sidang, harga 50.000, 500 gram, deskripsi, ini kopi sidang. Foto, kalau kita mau menampilkan foto silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, kita foto apa aja yang kita ambil, ambil di bagian desktop aja, desktop, deskripsi, sidang, ya UML aja, kita ambil contoh di foto UML aja, kita anggap. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan, dia muncul. Nah, tadi bilang copy hapus, berarti kita harus hapus. Pertanyaannya, nanti ini muncul nggak? Boleh kita tahan dulu. Oke. Nah, di abotas ini masih kurang, masih belum kelar. Jadi di abotas ini kita semua website itu pasti ada abotas. Abotas itu adalah suatu portofolio dari sebuah aplikasi, ya kan, mengenai portofolio dia. Tentunya portofolio banyak, ada bisa lokasi, bisa deskripsi dia,
bisa tentang apapun yang kita taruh di situ. Untuk aplikasi ini jujur, aromatoko.com ini, aromacangkir.com maaf, itu baru jalan di pandangan saya itu 70%. Setelah saya bilang, hasil hal minusnya yaitu adalah satu abortas. Kedua, kita lihat nih. Nah, inilah adalah knife bias. Knife bias di sini masih belum komplit karena saya harus masih menghitung lagi dengan cara saya sendiri dan saya harus bisa membuat suatu nilai yang tadi bilang ada nilai bulat, nilai bilangan bulat yang saya bisa olah dan saya masukkan ke dalam mesin learningnya dan bisa mengolah data jadi bisa dapat dinikmati oleh si pelanggan untuk kasusnya. Dan ada EA tentunya, EA itu data yang saya olah lagi tentunya di bagian nanti karena use case tadi daftar di bagian daftar nanti saya olah. Oke. Ini knife bias. Kalau kita lihat, nah inilah adalah rumus knife bias. Kenapa satu? Karena satu itu tadi bilang kan ada rumusnya waktu pas lagi di sketsa. Jadi dia ini nanti dihitung. Satu itu kita anggap asumsikan nilai truth, nilai benar. Ya kan? Dia nilai ada di posisi itu, di posisi variabel itu, variabel. Oke. Dan dihitung, ya kan? Oke, dihitung dan muncul. Ini muncul. Jadi berapa? Kita hitung. Hitungnya gimana? Ya pasti hitung manual dulu biar kita bisa tahu kerja dari knife bias itu, si machine learning itu bisa kita pastikan. Oke. Kita fitur pelanggan online lagi-lagi sama, pelanggan online didapatkan dari mana? Sekali lagi pelanggan online didapatkan dari daftar di aromacangkir.com itu sendiri. Oke. Dan di fitur sini kita lihat fitur kasir ya kan. Jadi si admin ini untuk kontrol si kasir itu tidak usah perlu login. Kita kasih aja di sini namanya suatu fitur kontrol. Jadi fitur kontrol user ya kan. Jadi bisa lihat dia data pembelian offline, bisa lihat jam ini tanggal ya, tanggal ya kan. Terus bisa lihat pembelian online, tuh bisa lihat detail, bisa lihat pembayaran, bisa pilih status, bisa nomor resi pengiriman, bisa ditulis, bisa print juga, print langsung cepat. Nah usahakan kalau kita membuat website itu, data kayak gini itu harus cepat di print, ya kan? Karena kita membuat sistem itu tidak boleh lemot tentunya. Jadi kita sangat hati-hati untuk dalam pemilihan tipe data nanti pada saat pengolahan ada pengolahan apa yang kita butuhkan. Oke, pelanggan baru yaitu pelanggan baru tadi. Ketika beli pelanggan offline di toko, ya dia masuk ke pelanggan baru. Nah, ya ada tanggalnya kan, ada tanggal dan password sama nama. Dibuatkannya oleh siapa? Ya oleh kasir tentunya, karena kasir kan yang ada di sana. Oke, kita lihat ke menu kasir. Kita logout dulu. Kita logout. Oke, Anda telah logout kasir. Kasiraroma.com. Kasiraroma.com. Kasirtoko.com. Oke. Oh, ini indeksnya masih admin, saya salah. Indeksnya kasih. Ada kesalahan. Jadi tabel routingnya saya salah. Pembelian kasir udah saya bilang, jadi dia bisa dianya bisa melihat ya tentunya produk mana tuh yang udah ada, yang ready, yang siap gitu, bukan yang akan datang, apa yang sudah ditambah baru. Oke, terus ada pembelian offline di toko. Nah ini dia pembelian offline di toko bisa nambah contoh nama produknya Robusta Toraja dengan jumlah produknya mengasumsikan 1, harga totalnya 50. Oke, nah ingat dia bisa
namanya men-set apa? Men-set password dan pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau misalnya beli itu bisa dapat user login gitu, user login yang dia set dan nanti dibuatkan oleh, bisa login juga di pembelian online gitu kan. Oke, nama pelanggan sidang isi 1. Dia bisa dicatat tanggalnya, jamnya berapa, anggapnya today sekarang, bisa tambah. Masuk jamnya berapa dan time-nya berapa. Oke, pelanggan online. Udah, pelanggan online dia masuk. Ini akun-akun dia nantinya dikasih ke daftar ke Aroma atau kasih pelanggan. Jadi kasir ini bisa mendaftarkan pelanggan juga. Oke, tanpa harus pelanggan yang daftar. Oke, baik, kita lakukan di sisi pelanggan. Oke, nah ini dia pelanggan. Jelas ya, masukkan tadi data. Dia bisa lihat detail, bisa beli, bisa pesan produk via WA juga, pre-order. Nah, oke, kita mulai dari daftar. Untuk membeli suatu barang di aromatoko.com, aromacangkir.com. Kita namanya sidang isi. Username-nya adalah sidang isi 1. Contohnya sidang isi 1 @gmail.com. Passwordnya sidang isi 1. Alamat kita kita bebas, kita bisa kasih aja sidang isi Bekasi. Oke, 17520. Telepon kita kasih, anggap ya. Tadi kita ingat email, username, nama, kita daftar. Nah, nantinya pada saat AI-nya itu saya olah di sini. Tapi saya masih melihat atau membaca, kayak mencari tahu informasi gimana cara mengolah AI-nya dia, jadi biar efektif sekali. Tentunya AI itu sangat penting di website. Oke, datanya, variabelnya itu masih rahasia perusahaan. Saya tidak bisa kasih tahu ke sini. Ya, daftar. Nah, email bisa login email sidang isi 1 gmail.com. Sidang isi 1. Login sukses. Nah, dia langsung masuk ke riwayat. Karena dia belum belanja, kita ke home. Oke. Nah, yang ke home ini kita mau beli nih. Kita bisa lihat detail dulu. Tuh kan, detail kita bisa lihat detail. Kita bisa masukkan satu barang, bisa beli. Oke. Sip. Nah, dia langsung masuk ke keranjang belanja. Kan tadi saya sebutkan, dia langsung alihkan dia ke checkout. Nah, di checkout baru kita bisa memilih. Kan emang hampir semua jalur sistem atau pembelian online itu kan sama. Kita udah pasti paham kan. Jadi kita bisa melihat proses kirim. Ini saya kasih Jakarta dan Bekasi saja. Kita masukkan nama, alamat lengkap sesuai email. Oke. Alamat lengkap. Sesuai. Dan kalau kalian Bapak ini jangan khawatir, ini adalah debugging saya pada saat pembuatan ini. Belum saya hidden. Ya. Oke, kita check out. Intinya aplikasinya di sini. Terus di sini. Check out. Pembelian berhasil. Nah, dia masuk kan. Dia masuk, silakan pembayaran 60.000 bla bla bla. Karena jumlah yang tadi jumlah 1, harga ditambah tambah ongkir, subtotal ongkir kirim 10.000. Jadi total pembeliannya adalah 60.000. Tanggal sekian, nomor ID pembeliannya 112. Ya, jadi kita bisa asumsikan nomor pembelian. Oke. Sini pelanggannya siapa, pengirimannya. Subtotalnya berarti sini Aroma. Tapi dia kan silakan pembayaran
10.000 per cangkir ke rekeningnya atau bisa melalui pre-order WA selama gue melihat admin. Oke, berarti kita lihat ke keranjang. Coba kita keluarin kosong, kita lihat ke riwayat belanja. Nah, ini riwayat belanja. Yang tadi kan nota. Nota itu ya tadi kita. Bisa nggak sih nota ini di proses? Tentu belum bisa. Jadi kita harus melakukan pembayaran dulu. Pembayaran. Nah, nama penyetornya siapa? Subsidansi. Banknya apa? BCA. Jumlahnya berapa? Sesuai yang tadi kan 60.000. Ini kirim bukti penyetornya, anggap bukti penyetor. Oke. Saya kasih batas size nilai itu 2 MB. Oke. Kirim. Terima kasih sudah mengirimkan bukti pembayaran. Sudah mengirim bukti pembayaran, tinggal kita olah lagi data ini. Siapa yang kontrol data ini belum bisa dikirim kan? Berarti kita maintenance ke mana? Ke admin. Kita lihat admin. Atau enggak sih kasir. Jangan lupa pergi dulu ke halaman admin. /admin. Oke. Sudah login biasa. .co.com. Login sukses. Oke, kita lihat. Pembelian online. Masuk ya? Jelas. Nah, tadi ini kan admin bisa mengolah. Berarti dia ada di mana fitur kasir. Kasir pun bisa juga mengolah. Yang tadi kita lihat. Ini detail yang tadi barusan. Berbagi di sini. Lihat pembayarannya. Nah, ini adalah satu bukti foto pembayaran yang tadi. Nah, ini ada nama bank. Ya, dan ini bukti, anggap aja ini bukti. Ini ada nomor resi pengiriman yang kita dapatkan di ekspedisi. Udah pilih status. Kalau anak kayak gini kan statusnya sebenarnya ya adalah barang dikirim. Ini harusnya nggak usah, saya lunas tuh nggak usah. Saya barang dikirim aja biar enak. Bisa batal nggak bisa, karena kita jangan khawatir. Di toko online itu kita ada namanya detail. Jadi kita bisa menghubungi pelanggan juga di kontak. Oke. Nah, pertanyaannya tadi naik biasnya itu di apa? Machine learning. Nah, machine learning ini yang tentu saya sebutkan di situ tujuannya apa? Pelanggan itu calon pelanggan dapat bisa memilih kopi, kan? Kita pasti pengkiri. Semua toko itu kita kalau datang ke toko kopi, ke toko makan pasti kita nanya kan, cocok apa? Nah, dari dia mau beli barang di aroma toko ini, aromacangkir.com ini, dia bingung kan karena barangnya itu banyak gitu, barangnya banyak dan dia bingung. Maka nanti pasti saya sisipkan yaitu mesin learning di sini untuk membantu pelanggan dalam pemilihan kopi ini. Jadi data-data yang saya olah itu kita taruh di pelanggan tidak tahu, pelanggan justru tidak tahu, itu hanya data engineer saja yang tahu, dari olah dan dapat nilai hasil machine learning. Oke. Jadi dia bisa tahu sebelum dia alur sistemnya itu mungkin interaksinya kayak kita sering lihat machine learning berjalan itu kayak kita interaksi sama Google Assistant. Kalau kita bilang hello Google, dia jawab hello, berarti kata hello itu di save sama mesin dan bisa didiagnosa menjadi ketika ada orang yang nyebut hello Google, pasti dia hello, langsung refleks kan. Itu seperti itu machine learning. Oke, itu aja presentasi dari saya, presentasi dan demo program. Demo program yang saya bilang belum completed 100%, masih tahap 70%, karena ada beberapa data yang belum kelar. Oke, kurang lebihnya saya kembalikan kepada penguji saya. Jika ada yang mau bertanya atau sharing, boleh saya buka sesi waktunya. Oke Pak, sudah. Jadi ini belum selesai aplikasinya? Iya Pak, belum selesai karena saya menghitung ini masih nilai manual. Jadi biar saya dapat nilai si bilangan bulat ini. Datanya sudah saya set. Data sudah saya set di database saya untuk
mempermudah ketika saya membuat suatu perhitungan. Baik, Bu Eva, silakan Bu. Berarti hitungannya kalau manual berarti hardcode ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi karena saya belum expert juga, makanya saya mempelajari terlebih dahulu sebelum implementasian. Ya emang nggak expert, kalau expert mah udah lulus dari kemarin-kemarin kamu. Lah Maksud iya, Bu. saya ini hardcode atau emang sudah masuk metodenya? Maksudnya kamu memang manualnya itu manual kamu ngitung sendiri terus kamu ketik angkanya gitu di hardcode-nya atau gimana? Enggak. Jadi kita itu ya saya bikin dulu Angka masukannya. angka masukan. Nah, angka masukan itu kan kalau saya asumsikan yang tadi saya jelaskan kan harus ada nilai benar dan cocok dengan targetnya, peluangnya. Maka saya harus buat sketsa. Nama sketsanya itu adalah kayak kita pakai aljabar bulan aja, 1 atau 0, truth or false gitu kan. Ketika dia cocok, dia kasih nilai 1. Nah, catatannya ini kan buat kayak gini tapi di hardcode. Di hardcode kayak gini kan. Nah, iya, maksudnya kamu nggak menghitung itu, kamu nggak hitung si isiannya itu, kamu tidak lakukan di UI, tapi di belakang. Iya, di belakang, Kak. Kan? Nah, itu namanya hardcode. Oh, itu namanya hardcode. Okay. Baik, Bu. Jadi, oke, balik lagi ke tampilannya aja. Kita nggak usah ngeliat itu. Iya. Pusing ya, Bu? Ya, sama, Bu. Kan pusing. Kalau, iya. Iya, saya ini lah, Bu, sebenarnya. Iya, jadi ya user itu nggak tahu, Bu. Kita kan aja nggak tahu kan bahwasannya di belakang itu ada mesin yang kita nggak pernah tahu gitu. Oh iya iyalah. Nah, kalau enggak semuanya udah nggak ada tuh jurusan hukum, nggak ada tuh jurusan yang lain, jurusan SI, jurusan TIF aja semuanya ya, jurusan teknik aja semuanya. Benar. Itu dikecilin coba halamannya. Oke, coba halaman apa yang mau Ibu tampilkan di sini? Ini halaman yang sekarang kamu tampilkan. Dikecilkan jadi 80% coba. Oke. Baik. Kan ini 100%. Oke, kecilkan. Oh, presentasi kayak lagi itu ya, lagi stand up komedi. Dari tadi saya kayak ketawa mulu aja. Bu ya pelawak kali ya, Bu ya. Ya gitu. Bukan, kamu tuh nanyain sendiri, jawab sendiri. Ya, sangatlah aktif ya. Iya, kan presentasi yang begitu, Bu. Yang masa presentasi saya tegang, Bu. Kalau tegang kagak yang ada, lupa materinya. Ini sidang, bukan ngelawak. Oke, ke atas. Oke, Bu. Atas. Mana? Jadi cuma muncul laki-laki Arabica Lampung, Robusta Lampung. Itu laki-laki atau P Arabica atau Raja maksudnya apa ya? Nah, itu tadi yang saya simpulkan. Dia menghitung dulu, Bu, jumlah baris di sini. Dan ada nilai kan, berapa variabel. Oke. Ketika dia nanti dicocokkan, dibandingkan. Misalnya kita pilih kasus laki-laki yang oke. Ibu ngerti kan, paham kan? Nah, makanya saya maksudnya ini laki-laki iya, jadi dia muncul nggak ada istilah yang lebih ringan lagi. Kagak, jadi ya itu aja saya bisa dapat mempelajari suatu data gitu kan. Kalau misalnya 10 underscore 20 ini apa ya? Oh, ini jangan khawatir, ini range, Bu, range usia kayak 20 sampai 30, 10 sampai 20. Underscore strip dong, 10 sampai 20. Oke, siap, Bu. Nanti tinggal saya ganti. Di atas 30, oke. Itu. Kalau misalnya yang ini mana nih? Ke atas sedikit. Mana? Iya, pekerjaan. Ini maksudnya pekerjaan gaji. Gaji. Ya gaji dong, jangan pekerjaan dong. Benar. Oke, itu diperbaiki. Oke, siap, Bu. Diperbaiki. Kalau nama, bernama. Itu kawin atau belum? Coba ke atas dulu. Saya mau lihat judul halaman itu. Ini status, size screen. Ini ke kopinya ya? Ah iya, size screen itu, ini saya dapat yang itu ya, itu tadi metodenya pakai wawancara, saya langsung datengin ke ya. Berarti kamu dibilang gini aja, kan tadi saya istilahnya kalau kamu mau bikin skripsi bahasa Indonesia semuanya aja. Kalau gitu, bikin apa? Kalau misalnya bahasa Indonesia, berarti saya harus semua bahasa Indonesia semua gitu, Bu? Iyalah, jangan semuanya juga. Masa kayak misalnya istilahnya kayak joystick. Kalau di joystick, kalau nama barangnya joystick di bahasa Indonesia kan jadi apa coba? Joystick? Sama aja kayak mouse dong, Bu. Mouse masa tikus? Ya, jadi tikus kan aneh kan? Maksudnya di bahasa Indonesia boleh, tapi di bahasa Indonesia kan semua. Tapi ingat lagi, kalau memang itu bahasa serapan,
ya tidak perlu gitu dibahas Indonesia kan. Tapi kayak misalnya size green ini kan ukuran apa namanya Gilingan kopi. ya kopinya kan. Jadi Gilingan kopi. ukuran kopinya aja. Iya, benar. Ataupun apa namanya tekstur kopinya, tekstur biji kopi. Oke. Gitu. Saya rubah jadi tekstur biji kopi. Ya, tekstur biji kopi. Nah, itu yang sebelah kanannya lagi tadi kopi ya. Tipe kopi. Tipe kopi. Tipe kopi dong, jangan tipe coffee. Oh, gitu. Kopi pun bahasa Inggris pun juga masih kurang itu, salah itu kopinya. Iya, benar. Lunak, Bu. Kalau sikat bahasa Inggris, sikat bahasa Inggris. Oke, siap. Oke, siap. Koreksi bahasa Inggris keluar. Junior. Oke. Ya, apa belajar, sama-sama belajar. Terus ke atas, ini sisi admin ya berarti ya? Apa, Bu? Maaf. Ini sisi admin. Iya, sisi admin. Benar. Berarti aktor kamu ada apa aja tadi? Aktor saya ada admin, ada kasir, dan ada pelanggan. 3 ada aja. Pelanggan. Kalau tadi coba di halaman pelanggan tadi ada yang saya mau komentarin. Oke, siap. Nah, ini produk terbaru. Nah, kalau bisa disamakan semua bentuknya ininya si produk terbaru yang kopi Toraja Arabica sama Robusta Lampung Super kan gambarnya yang sebelah kiri kecil sedikit kan. Size-nya, ukuran. Ini nggak bisa saya angkat, kenapa ya? Oke, diperbaiki. Terus ini nggak ada harga promo. Waduh, belum Bu. Kita masih harga fix dulu. Ntar kalau memang go public juga Ibu bisa nikmatin, tenang aja. Oke. Sebenarnya masalah kamu tuh di skripsi kamu ini apa sih? Kenapa, Bu? Masalah yang kamu ajukan di skripsi ini apa? Oh, masalah yang saya ajukan. Itu tadi di latar belakang. Ketika pelanggan kan pasti semuanya sih, bukan saya juga termasuk, Bu. Jadi itu pengalaman saya. Ketika saya datang ke toko kopi apapun, pasti saya nanya kan, Bang, kopi yang buat cocok saya apa? Nah, abangnya ngasih itu rekomendasi atau form ya kan, ini jenis ini, dia ngejelasin. Oke, berarti ini jadi dong buat saya buat sistem. Buat saya itu apa? Apa? Kopi yang buat saya itu apa? Pertanyaan ke kamu lagi ngapain sampai nanya, Bang, kopi yang buat saya apa cocoknya? Iya, kita analogikan itu Bu ke barista gitu, kemana gitu kan, sama aja dia nanya ke mesin gitu kan. Dia bingung nih. Kayaknya kalau saya ke tempat kopi, karena saya juga pecinta kopi, saya lebih nanya kopi yang recommended apa ya di sini. Daripada yang cocok dengan saya apa, kayaknya saya lebih nanyanya kopi di sini rekomendasinya apa. Iya dong, kalau nggak misalnya dia nggak punya nih, saya ke Kopi 404 tuh yang di Jalan apa sih? Jakarta, Bu. Saya mainnya Bekasi, Bu. Paling Bekasi. Iya, di Bekasi paling kita tahu lah ada Forekopi ya, itu mah papelit lah, Bu. Oke. Kamu ngomongin warung kopi emang? Iya, masa kita jadi warung kopi, Bu. Oh, warkop. Warkop is good juga, warkop pakai gini, mantap. Ntar saya buat. Iya, kalau warkop ada yang kayak gini keren banget. Kayaknya warkop cuma kapal api deh, setahu saya. Tapi nggak apa-apa. Yang lebih mewah lagi nih, saya kurang tahu nih. Kurang jalan ke warkop. Oke, anggap aja begitu. Pasti kan saya nanyanya, kalau saya sih jarang ya menemukan orang yang bahkan nanya yang cocok dengan saya apa. Pasti lebih nanya rekomendasinya apa. Di sini kopi yang enak apa sih? Gitu loh. Kalau ke toko kopi kan, ke tempat kopi, saya mau minum kopi, yang di sini enaknya yang mana gitu. Kalau nggak yang itu, paling ya dia kalau misalnya dia orangnya tukang kopi banget, pasti pertanyaannya yang kopi yang dia suka itu apa. Dia pasti bakal nanya ada kopi misalnya kopi Sumatera atau misalnya kopi Arabica apa, misalnya baru dia bakalan tanya racikannya apa. Mau racikan si yang di green atau misalnya mau diapain lah istilahnya. Banyak kan jenis-jenis cara penyajiannya itu lebih ke arah penyajian kan. Dia mau dia pakai kopinya berapa, shotnya berapa, segala macam. Itu kan itu ke arah sana. Nah, kalau di kamu ini menjual kopi ceritanya, menjual kopi aja, kopi bubuk aja. Dalam konteks ini, baru konteks ini. Kan nggak tahu. Iya, konteks kita ini kan buat
Terus masalahnya tadi gimana tadi? Ya itu masalahnya itu ketika pelanggan itu kan kadang ngeliat kayak gini aja, bingung nih kopi apa yang cocok ya. Nah makanya saya perlu alat bantuan. Alat bantuan itu serupa mesin otomatis. Ya ibarat kata dia bicara dulu lah sama robot saya gitu, bilang di belakang dah tuh, ya kan. Nanti robot saya program itu bisa berinteraksi dengan manusia. Tapi robot saya itu ya harus data harus saya kasih data, saya kasih instruksi, yaitu udah di luar apa ya, di luar saya lagi yang bertanya. Bisa nggak sih dia nanya ke barista? Bisa. Nanti itu ada itu tadi ada pesan produk via WA, dia bisa nanya gitu Bu. Kalau dia bingung. Gitu. WA. Iya. Terus metode kamu pakai apa ini? Kalau bicara metode, yang pasti kan metode sistem itu saya pakai waterfall karena paling efektif. Ya, itu pengembangan sistemnya. Terus? Ya, jadi kalau kita bilang metode algoritma, unweighted bias, kalau menurut yang saya dapat ya Bu, saya itu bukan metode tapi dia pengolahan data, machine learning. Ya bisa sih metode algoritma jatuhnya kan. Keputusan dia kan, sistem putuskan, decision system support kan. Iya, betul. Jadi ya menurut saya untuk level yang segini cukup untuk membuat suatu sistem dengan metode seperti itu. Cukup. Yang penting kita paham dulu sistem berjalan itu kayak gimana. Oke. Sedikit memahami masalah yang pengen kamu selesaikan. Kalau saya bilang, ya kalau misalnya kamu mau membuat seperti artificial intelligence, jadinya si aplikasi kamu ini pintar, iya, benar, Bu. Berarti kan kamu sudah punya kriteria untuk membuat si aplikasi kamu pintar. Sudah ada kayak gambaran, ya itu kan di gambaran otak aja. Ya di aplikasi kamu maksud saya. Di gambaran sini belum, makanya ya jadi kita ngolah data dulu, bukan belajar iya, dulu. Iya, betul. Pengolahan data itu di awal harus jelas. Nah, jelasnya itu kan berarti dari customer. Benar. Jadi kata kamu tadi pakai naive bias, dia sudah memasukkan data, datanya itu data dari customer, bukan kalau ada gini, sisi datanya itu kita mempunyai data transaksi yang banyak atau dari sisi produk kita yang banyak. Kita mau melihatnya dari mana nih yang mau kita olah? Dari sisi customer kah, yaitu dari transaksinya atau dari sisi produknya. Kalau ngomongin produk berarti jenis kopinya yang banyak, customernya spesifik gitu kan. Misalnya kayak Arabica Toraja, Robusta Lampung, misalnya saya suka Arabica Toraja, Robusta Lampung, saya suka juga Robusta Toraja. Itu maksudnya. Berarti kan saya bisa ketiga-tiganya ini. Tapi dari data saya tadi yang saya masukkan, saya orangnya begini, saya orangnya begini, saya suka rasanya begini. Nah, si mesin ini mengolah dong dari data yang saya berikan, ternyata dari 3 kopi yang saya suka, lebih cocoknya saya belinya yang ini gitu kan. Itu kalau dari sisi transaksi, tapi kalau dari sisi produknya itu dari produknya banyak. Dari produk ya. Produk banyak. Tapi kalau dari sisi transaksi berarti customernya, kita lihat dulu customer yang udah pernah belanja ataupun beli yang jenis kopi Toraja Arabica, customer yang seperti apa sih? Gitu loh. Itu berarti kamu sudah harus punya transaksi penjualan ataupun pembelian barang itu dari 5 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Itu kalau dari sisi transaksi. Soal sisi transaksi ya, karena dia ngolah semua ya. Dia ngeri. Karena mengolah dari itu kalau mau yang mau diolah datanya. Jadi datanya kamu ini mau ngambil dari mana? Kalau saya lihat kamu kan wawancara nih, berarti kan sisi dari orangnya bagaimana, tapi kalau kamu mau ngomongin dari wawancara, berarti kan kamu harus ada kuesioner. Daripada naive bias, mendingan kamu ngomongin pakai kuesioner aja, metode virtual kayak apa kayak itu lebih datanya lebih membantu untuk si aplikasi kamu itu lebih cocok, lebih baik gitu loh, karena mau melihat dari sisi kenikmatan pelanggan. Kenikmatan pelanggan bahasa saya. Relatif Bu kalau nikmatan itu. Ya, kalau ngomongin udah sesuatu yang tidak bisa dihitung ya, kayak rasa, misalnya kayak loyalitas pelanggan itu kan tidak bisa dihitung. Nggak bisa
Iya. Jadi kamu metode untuk yang kuesioner seperti itu ada metodenya untuk analisanya. Harusnya, tapi bicara lagi. Kamu pakai naive bias kan? Nggak Iya. apa-apa. Kalau Apa-apa, kamu Ibu? rekomendasikan pakai Iya. naive bias itu tidak masalah. Cuman olah datanya yang mana yang baiknya itu kan harus dipikirkan lagi. Memudahkan kamu juga dan memudahkan bukan memudahkan kamu sih, lebih ke arah kamu punya datanya apa sih gitu loh. Jadi data yang kamu punya itu diolahnya itu tidak salah gitu. Jadi lebih efektif juga ketika kamu mau mengolah datanya. Kamu kan punya tadi yang pakai kuesioner, pakai bertanya langsung. Kamu hitung manual lagi, diarahkan ke manual lagi. Kan ada yang cara yang lebih baik lagi dan lebih tepat lagi dengan kondisi yang kamu punya. Nah, itu harus gimana cara taunya? Ya banyak baca jurnal. Kalau selain daripada itu, terus juga belajar bagaimana sih naive bias itu. Kalau masih mau pakai naive bias. Kalau saya bilang sih dari data yang kamu punya itu masih banyak metode lain gitu. Tapi kalau metode lain, aduh, kayaknya Sih ya. untuk mempelajari itu tuh Bu, kan kita gak ada waktunya. Cocok-cocokan. Nah itu dia. Menurut saya ini naive bias cocok dan pasti kita bisa berkembang lagi. Kan nggak ada yang tahu Bu. Tapi kalau misalnya metode kayak SAW, aduh itu menurut saya kalau kita sebagai, apalagi kita sebagai developer ya, calon developer ya. Nah itu ya fatal kalau kita hanya memikirkan itu juga. Tapi di sisi lain kan pastinya kita harus maintenance itu bukan orang saya sendiri, banyak kan nanti ada tim. Nah itu ada, kita harus cleaning code, terus ada ya istilah-istilah teknikal gitu lah Bu yang harus saya pikirkan. Jadi ya itu yang menurut saya. Tapi kalau skripsi beda ya dipikirin ya, jangan disamain developer. Jadi kayak kamu terlalu banyak pemikiran, jangan terlalu luas. Nah, ini fokus aja kita ngomongin skripsi ya. Iya. Jadi kalau ngomongin skripsi, kamu harus tahu dari sisi akademisnya. Oke. Coba kita lihat dari use case-nya dulu deh. Use case. Nah, use case ada 2 nih. Ini muncul nggak Bu? Iya muncul. Oh muncul. Saya nggak muncul. Oke. Di sisi use case. PPT kan? Iya PPT Bu. Nah ini rancangan Bu. Iya. Oke, kita dulu use case. Nah ini use case yang terlama Bu. Ini maksudnya use case terlama? Iya, jadi sebelum saya nambahin kayak kasir, ya udah saya buat aja gitu use case-nya seadanya. Iya, tapi kasirnya nggak ada nih. Nggak ada, karena kan belum itu. Kasir itu saya dapat. Nah, dapatnya itu. Ini use case yang baru. Ini use case yang. Nah, ini yang baru nih. Ya oke, yang kita lihat yang baru. Maksudnya ini yang usulan kan? Ah iya itu yang usulan. Saya dapat usulan. Oke. Nah, balik lagi saya berkatakan kepada mahasiswa, use case itu bukanlah menu, tapi itu adalah behavior-nya sistem. Jadi misalnya kamu use case itu lebih baik digunakan pakai kata kerja. Misalnya melakukan melakukan apa sih yang bisa dilakukan pelanggan di sistemnya kamu? Melakukan pendaftaran, berarti melakukan pendaftaran. Terus admin, apa dengan produk yang kamu bilang itu bukan seperti itu. Bikinlah misalnya dia mau apa, mengelola produk. Di pengelolaan produk ini nanti dia bisa ngapain aja, bisa edit, bisa apa. Nah itu ada gunanya include sama extend. Terus bisa melihat apa sih tentang kita. Lalu melihat tentang kita ya anggap aja itu sebagai melihat halaman utama mungkin gitu. Gak usah diperjelas juga. Intinya dia behavior apa saja sih di sistemnya kamu, lalu melakukan perhitungan menggunakan naive bias misalnya. Pelanggan online itu maksudnya apa tuh? Pelanggan online. Oh, ini pelanggan online itu yang daftar online, Bu. Itu fitur aja. Jadi, saya membuat use case itu ya harus sama nanti pada saat saya terapin ke fiturnya gitu. Karena kan use case itu ya fitur benar, tapi bahasanya adalah behavior. Jadi gimana sih iya, bukan tinggal lakunya. Kamu tuh melakukan apa di sistemnya kamu gitu. Kamu tuh behavior itu kan sesuatu yang kebiasaan kan. Jadi kalau kamu melakukan di sistem, kayak kamu Facebook nih. Facebook nggak mungkin dong kamu bilang home, post, misalnya apa. Itu nggak bisa. Jadi bisanya kalau kamu buka Facebook, use case-nya kamu adalah melakukan postingan di Facebook, melakukan update status. Lalu melihat tampilan home, melakukan upload video, kayak gitu loh use case. Jadi tidak itu fitur kan, fiturnya Facebook kan.
fitur. Iya, tapi bukan mengatakan kalau di use case itu bukan mengatakan kamu tuliskan semua menu kamu itu bukan. Jadi apa yang kamu lakukan di fitur kamu itu gitu. Misalnya produk ada di fitur admin itu ada tentang produk. Produknya kamu apain? Kamu mau mengelola produk. Kalau di halaman mengelola produk, kamu mau bisa ngapain? Bisa edit, bisa ngecek produk, bisa ngecek stok ataupun apa gitu. Kalau ada melakukan transaksi, use case-nya, transaksinya apa aja, misalnya melakukan pembelian atau apa dan lain-lainnya. Nah, itu bahasanya ya use case. Bahasa Jadi use case gitu. Iya, jadi use case itu bukanlah menu, tapi Bukanlah dia biar sistem aktor dengan sistemnya itu apa sih? Berarti hampir sama diagram gitu ya, Bu? Activity, sequence. Iya. Kan dia UML itu. Nah, UML tuh ada apa aja? Gimana sih? Enggak, maksudnya ya kalau apa ya yang saya dapat terapin itu yang gampang masuk aja gitu, Bu, kepikiran saya. Jadi ya kagak salah. Tapi nggak apa-apa itu masukan. Harga Nobel kayaknya nih. Berarti harga itu masukan, jadi ya oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tolong diperbaikin ya, use case-nya. Jadi intinya kan behavior ya, Bu. Apa yang di situ lakukan. Pahami lagi teorinya. Coba di bab 2-nya itu. Oke? Dari saya itu dulu aja perbaikannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eva. Saya kembalikan kepada Pak Bagus dan lainnya. Pak Suzuki, silakan. Pak Jack. Suzuki. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, Pak. Pak Bagus udah nanya belum? Iya. Pak Jack lanjut. Pak Bagus saya nanya dulu. Saya lagi ini nih. Oh iya. Atau saya mau nanya dulu deh. Ya. Iya siap. Siapa? Itu bagian bagian apa, Pak? naik bias ini kelompok apa ini? Mana? Oh, teorinya apa gimana, Pak? Ya teorinya kan kamu buat skripsinya pakai naik bias. Iya. Naik bias. Naik bias ini apa namanya? Kategori apa ini? Algoritmanya apa atau metodenya apa nih? Dia kan kategorinya kalau kita asumsikan sebagai machine learning bisa pengolahan data, Pak. Kamu ngerti nggak apa maksudnya ini pengolahan datanya data mining bukan nih? Data mining bisa, itu teori kan, Pak. Tapi kalau kita asumsikan sebagai mesin, dia machine learning, dia mempelajari suatu data atau bisa diciptakan sebagai peluang. Itu data sebelumnya ya, ada data sebelumnya gitu yang dia pelajarin dia. Iya, data sebelumnya data kamu dalam bentuk apa? Komputasi apa Excel atau data tidak beraturan atau data terstruktur? Kalau ini sih data, kalau kita bilang itu data tidak struktur karena kan variabelnya beda-beda, Pak. Data tidak terstruktur. Data kamu tidak terstruktur, berarti ada maksudnya data gambar atau data apa? Oh, bukan, nggak ada data gambar, data itu hanya. Nah, data tidak terstruktur itu artinya itu. Oh, data gambar. Kalau ini kayak ada teks aja, Pak. Teks ada data teks. Iya kan ini kan kita bukan konsep sih, maksudnya nggak ada data gambar, ya hanya tulisan aja, teks. Cuman dia ada variabel, Pak, ada variabel dan ada jenis, gitu kan. Nah, pengertian data terstruktur itu data yang apa? Enggak, data terstruktur ya kalau menurut saya data yang saya olah kayak misalnya variabel nama, terus jenis kelamin, usia, status, pekerjaan. Data itu udah ada field-fieldnya kalau data terstruktur ya. Seperti di Excel gitu, itu data terstruktur. Nah, kamu data apa? Data yang kamu olah data apa itu gitu loh? Ini data Excel. Kan kita nge-Excel dulu, Pak. Dari Excel berarti dulu. Data yang sudah dapatkan udah kamu dapatkan sebelumnya. Iya, kita pindahin ke Excel, kita olah di Excel gimana caranya nih biar bisa jadi suatu nilai yang nantinya kita olah lagi bisa jadi sebuah machine learning kan gitu. Istilah naik bias kan seperti itu, Pak. Istilah universal kalau saya, ya istilah luas lah, istilah kita bisa nangkap secara cepat gitu kan. Ya, naik bias itu untuk apa? Machine learning aja, kamu cerita machine learning mulu tadi. Naik bias itu untuk apanya gitu loh. Ini ya. Oh, lupa, Pak. Maaf, saya untuk mengklasifikasi pelanggan dalam pemilihan kopi. Nah, itu. Untuk klasifikasi, ada nggak jenis lain untuk klasifikasi itu selain naik bias? Kalau menurut saya, kalau di pandangan saya nggak ada, karena
masing-masing metode kan itulah kedangkalan ilmunya gitu. Tadi kan disorotin Bu itu tuh kedangkalan ilmunya, bukan hanya naik bias saja, banyak di certain tree juga klasifikasi namanya ya. Itu klasifikasi banyak ya, apa algoritma C45 tuh klasifikasi juga itu gitu. Tapi penggolongan algoritma itu banyak ya kan. Tapi perhitungannya itu Pak, maksudnya perhitungan yang kita pelajari gitu, yang cocok gitu tentunya. Ya memang algoritma kalau menurut saya banyak sekali Pak. Ya kan algoritma naive Bayes perhitungan data statistik, algoritma pengembangan sistem aja yang saya tahu ada 2, ada waterfall dan agile. Cuman yang saya pakai itu adalah waterfall karena paling efisien. Memang banyak Pak. Dia untuk saat ini saya waterfall algoritma juga. Metode. Jadi algoritma itu kan kalau kita mau menjalankan atau merancang lah istilahnya kan algoritma. Jadi kalau sebenarnya metode pengembangan sistem, di algoritma saya bilang seperti itu Pak, metode pengembangan sistem. Ya, saya nanya ke fokus, kamu ngerti apa enggak aja ini. Ya. Untuk saat ini saya bisa mengerti naive Bayes. Memang ada cara saya yang dapat gimana cepatnya mengerti gitu, karena saya harus bisa membuat sketsa dulu yang bisa saya pahami dan nanti saya bisa hitung. Kalau kayak gini kan, kalau kita lihat PHX gini kan, kalau menurut saya pribadi dalam belajar waktu pemula itu ya katanya sulit gitu. Sulitnya dalam arti kita kan bukan orang matematika gitu kan. Ya dalam arti ya itu tadi bacanya. Cuman kita pelan-pelan dan kita membuat salah satu cara gitu. Salah satu cara istilahnya data ini bisa dibaca dengan cepat. Nah, itu tadi kita harus buat sketsa yang bisa dibaca gitu. Itu aja sih Pak. Rumus core-nya itu di sini, rumus awalannya. Apa tuh rumusnya? Itu PHXH. P-nya itu kan istilahnya peluang, dia membaca peluang, probabilitas. Yaitu hipotesa. Kalau kita asumsikan teorinya ada Pak, tenang. Nah ini. Jadi kalau ini saya dapat di salah satu edukasi kayak Wikipedia, dia menjelaskan gitu kan. X-nya itu adalah data sampel, H-nya hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label, ya kan. PH adalah peluang dari hipotesa. PX adalah peluang data sampel yang akan diamati. PX merupakan peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar atau valid. Ya kan? Itu sih Pak yang saya pelajari. Oke. Ada lagi Pak yang bisa Bapak? Jadi ini apa knowledge-nya nih? Pengetahuannya apa nih? Knowledge-nya pengetahuan habis data bisa diolah. Iya, hasilnya apa? Hasil outputnya pelanggan itu bisa memilih kopi, ya kan, dengan cara dia berinteraksi dengan mesin. Nah, mesin learning misalnya gitu, dia berinteraksi aja gitu. Ya ibaratnya dia berinteraksi sama robot gitu. Saya mau ini dia ada dikasihkan form gitu kan. Pelanggan tadi milih kopi Iya, calon pelanggan mau milih kopi. Benar. Iya, maksudnya milih kopi itu tuh berdasarkan apa dia milih kopi gitu? Kan klasifikasi tadi kan kamu bilang ya. Iya, klasifikasi berdasarkan. Iya, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Orang suka atau apa? Oh, enggak. Gitu. Atau kamu yang suka gimana tadi? Bukan suka Pak, maksudnya ya itu tadi berdasarkan yang kriteria yang di sini. Jadi pasti kan kriterianya apa kriterianya? Kayak ada nama ya pasti nama data baru, data orang kan. Yang penting ada kriteria jenis kelamin, ada usia, ada status, ada pekerjaan, ada penghasilan, dan ada harga kopi tentunya, dan ada tipe size screen. Size screen itu tipe gilingan kopi Pak. Nah, ada juga tipe kopi. Jadi dia mau pilih mana nih, gitu kan. Dalam pilihan ini dicocokin, dia muncul nanti nilainya. Nilai yang muncul yang tadi kalau kita hitungkan secara manual kan muncul nih nanti nilai kayak dirata-ratain, dia dapat hasilnya. Oh berarti contoh nilai A apa B dari nilai A, B, C karena dari 3 variabel. Yang gede nilai C nih dari pemilihan itu kan. Ya udah dia cocok, maksudnya
mesin ini merekomendasikan si variabel C itu menjadi yang cocok sama pelanggan. Jadi pelanggan itu cocok. Jadi C gitu. Ini sih itu, Pak. Bukan, ini nih knowledge-nya nggak jelas kamu nih. Seharusnya begini knowledge-nya ya. Misalnya kopi ini disukai oleh orang ini dan dengan usia segini begitu. Itu knowledge-nya. Knowledge-nya. Iya, ini knowledge apa nih, nggak jelas kamu knowledge-nya. Gitu loh. Jadi pelanggan yang suka ini. Jadi kamu ngerti dulu nih konsep data mining itu akan menghasilkan knowledge, pengetahuan gitu. Ya, pengetahuan baru, pengetahuan itu lebih daripada informasi gitu ya. Itu tadi hanya informasi aja kamu katakan. Nah, pengetahuannya apa gitu itu? Knowledge-nya apa? Nah, knowledge itu yang dipahami itu seperti ini. Misalnya kopi Torabika. Ini yang biasa yang pakai kopi Torabika ini usianya 25 tahun, gajinya 10 juta, kemudian gitu loh. Kemudian sudah menikah atau apa gitu tuh knowledge-nya gitu. Knowledge pemaparannya apa ya? Pemaparannya. Pemaparannya tadi Bapak bilang ya, knowledge pemaparan dari si itunya ya. Pengetahuannya. Ya, kamu ngerti dulu nih, ini data, informasi, ya kan? Data, informasi, kemudian baru knowledge. Yang baru kamu ngomongin informasi aja baru kan gitu. Paham nggak nih maksudnya? Iya, paham. Knowledge-nya itu yang harus muncul di sini begitu. Di data mining kamu ini gitu. Itu maksudnya. Oke. Jadi pada saat nyorotin itu aja. Oke, jadi pada saat nanti itu muncul ke knowledge, jadi kayak misalnya rekomendasi yang suka tipe ini apa gitu ya, Pak? Iya, kan gitu. Oke, siap, Pak. Saya saran dari Bapak. Itu catatan dari saya gitu ya, revisi dari saya. Knowledge. Penting saya tahu, Pak. Siap. Oke, Pak. Ya. Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Baik, Pak. Halo. Ya. Pak Bagus. Ya. Coba buka laporan kamu. Laporan di bab berapa, Pak? Ya semuanya. Semuanya. Nggak ada. Ada, Pak. Sambil ini ya. Tadi kamu nentuin kriterianya itu dari mana? Dari data yang saya dapatkan, data sampel, data set. Iya, ngikutin dari mana kriterianya tadi? Yang kamu pakai itu kriterianya tadi apa aja? Yang ini. Ada kriteria, ada nama. Ya, itu dari kenapa harus itu kriterianya? Kenapa harus ini? Nah, karena kita kan ngambil data itu pasti ada nama kayak data. Nah, mungkin kriteria yang Bapak maksud kayak kriteria jenis kelamin, usia gitu. Iya, semuanya, semua kriteria itu. Kenapa kriteria itu yang diambil? Ya karena kita harus bisa mengolah data harus ada dengan kriteria. Kalau kita acuan kamu dari mana kriteria itu? Kenapa yang diambil? Usianya, statusnya pekerjaan, kenapa bukan hobinya, kenapa bukan besaran gajinya, bla 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 segala macam. Kenapa yang diambil? Kenapa yang diambil kriterianya itu? Karena ya kita menyesuaikan aja gitu, Pak. Menyesuaikan keadaan. Misalnya kan kalau kita yang datang itu wawancara orang yang ke kopinya itu kan ada yang tipe kayak karyawan, pegawai, dari baju, terus dari umur juga kita udah bisa ngelihat gitu kan. Status juga. Iya, kenapa itu yang kamu ituin, kenapa itu? Kenapa bukan pendidikan dia terakhir? Nggak bisa pendidikan. Terus juga hobi gitu. Iya, dan yang lain-lain. Kenapa kriterianya itu? Kenapa bukan yang tadi saya sebutin? Ya karena nggak cocok, Pak. Intinya gitu. Kayak nggak cocok aja gitu. Sebenarnya bisa. Emang yang kamu bikin kriteria itu udah cocok? Udah. Kalau dari mana? Kalau cocok kan kita pasti banyak. Kalau dia beli, harganya berapa? Iya, dari mana kamu bisa bilang cocok? Ya karena pada saat kita wawancarai, terus kita coba asumsikan dan kita coba olah datanya. Kayak misalnya kalau kita anggap gini, ketika Bapak datangin ke saya. Maksudnya ada acuannya enggak? Itu dari asumsi kamu doang?
Iya, dari asumsi enggak, dari sini Pak ownernya. Saya harus ketemu ownernya juga. Jadi dari Iya, dia. ini dengar nih. Tadi kriterianya kenapa jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, penghasilan itu kenapa? Ada dasarnya nggak? Nggak ada, cuman berdasarkan Iya, berdasarkan itu kamu doang. berdasarkan Apa namanya? Prediksi kamu doang. Iya. Jadi kalau datang, nah, hampir semua sih. Kamu baca jurnal-jurnal sebelumnya nggak? Jurnal sebelumnya? Iya, jurnal-jurnal tentang bias gitu. Jarang sih Pak, maksudnya bukan jarang dalam arti ya yang penting-penting aja saya baca, semuanya gitu. Iya, kalau mau melakukan penelitian itu, ya kamu baca dulu referensi-referensi yang ada. Ya salah satunya tentang pengolahan data ini, penjualan pembelian kopi segala macam. Nah, dari situ nanti kamu bisa dapat referensi. Nah, itu bisa dijadiin juga sumber acuan. Gitu. Jadi bukan asumsi kamu doang, kriterianya pakai ini segala macam. Kamu bisa lihat dari jurnal-jurnal sebelumnya. Dari jurnal gitu. dan bisa di-sharing juga sama si ownernya ya, cocok apa tidaknya ya Pak. Kalau kita ya si ownernya juga dari apa, ada dasarnya dulu. Si ownernya ini berdasarkan apa dia ahli kopi, apa dia barista juga apa namanya, iya maksudnya harus tahu ya data dasarnya dia itu dari mana. Pokoknya ada dasarnya gitu, karena yang kamu bikin ini karya ilmiah. Itu bukan hanya sekedar skripsi ya Pak. Apa namanya? Skripsi. Bukan hanya sekedar bikin KP kayak begitu. Jadi karya. Nah, jadi harus ada dasarnya, harus ada landasannya. Landasan teori dari jurnal mana saya baca gitu Pak. Ada sih jurnalnya. Ya, penentuan kriterianya ini harus ada landasan juga biar datanya itu valid. Gitu. Kalau misalkan kamu bikin kayak begini, terus nanti hasilnya kamu kamu publish, nah terus kan dilihat ini validitasnya dari mana, indikator penilaiannya dari apa, kan itu nggak bisa dijadiin acuan kalau dia nggak valid. Oke, balik lagi ke, jadi nanti mungkin kamu harus ada referensinya di bab 2-nya itu harus ada referensi penjelasannya. Dari mana acuan itu yang kamu ambil. Jangan dari asumsi kamu doang, kamu harus cari peneliti sebelumnya ya, untuk ya terserah mau jurnal gitu, mau pakar apa segala macam. Tapi kalau misalnya contoh Pak, kalau saya dapatkan misalnya di Indonesia nggak dapat, saya dapat kayak jurnal misalnya internasional, itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Balik lagi ke laporan nih, coba buka laporan. Iya, di bab berapa Pak? Nggak ada yang satu compilan semua gitu, harus satu-satu. Ya udah bab satunya coba. Saya belum compile, gak enak juga, nggak rapi kalau misalnya saya takut ada yang salah kalau di compile. Itu yang saya khawatirin gitu. Dari mana Pak? Terus. Tuh formatnya masih salah ya. Rumusan masalah terus ke bawah. Formatnya masih salah ya Pak ya? Rumusan masalah lebih dari satu ya. Ya saya kasih tahu itu rumusan masalah tuh pasti cuma 1, 2, dan 3. Ada 3 Pak? Iya. Harusnya? Iya itu salah. Harusnya cuma 1. Harusnya cuma 1 doang. 1 aja juga kamu belum tentu selesai ngebahasnya. Gitu Pak. Tuh bagaimana menerapkan, bagaimana merancang, bagaimana sistem penjualan itu kan sebenarnya udah jadi satu kesatuan. Udah harus kamu lakukan di dalam di dalam skripsi ini. Di dalam skripsi ini dan saya presentasikan gitu ya Pak. Oke. Terus coba ke bawah. Ntar dulu itu batasan, maksud, tujuan. Maksud dan tujuan ini. Terus ke bawah. Kamu nggak nge-share dulu sih, kalau nge-share kan bisa saya baca. Belum saya share Pak. Saya nggak dikasih tahu. Share. Coba ke bab 3. Saya cuma ngeliat bab 1, bab 3 sama bab 4-nya. Oke. Baik Pak. Bab 3. Kalau kemarin jujur laporan saya belum komplit semua Pak. Belum saya selesai. Ya, kamu laporan belum komplit, data belum komplit, kamu kan berani maju. Data kayak misalnya belum lengkap aja buat PT-nya, belum itunya gitu Pak. Masih ada yang kurang. Iya, coba kamu tadi bilang, ini saya aplikasinya belum selesai, ini belum komplit. Terus kita bilang, saya nggak mau. Udah Pak, udah saya bilang. Aplikasi saya masih. Iya, coba kamu bilang kayak gitu, terus
kita penguji bilang enggak, saya nggak mau uji karena belum ini. Untung aja kita baik. Iya Pak, ya kan. Terus coba ke atas. Bisa direvisi, ada sidang akhir. Mana Pak? Yang mana? Ya itu penerapan metodenya belum ada ya. Iya, penerapan. Terus bab 4. 4 implementasi udah dia. Ya, keterangan hasil sama uji cobanya ada? Belum ya udah. Ya, karena kan belum jadi mesin learning ya. Oke. Berarti terus aplikasi buka. Aplikasi. Di sisi admin atau itu ada berapa user? Ada 3 Pak. Admin. Apa aja? Kasir. Yang menunya paling lengkap? Admin, kasir sama pelanggan. Pelanggan ya biasa Pak, membeli. Pelanggan daftar dulu apa didaftarin? Bisa didaftarin, bisa daftar sendiri. Aturannya gimana? Aturannya kalau misalnya dia didaftarin, berarti dia harus belanja pada saat dia datang kan. Ini buat yang online apa yang datang? Ini pelanggan ya, online. Itu aplikasinya itu buat ada yang datang atau gimana? Kalau misalkan ada yang datang terus langsung ditanyain gitu. Iya, dia dapat nanti. Ngambil datanya dari mana? Diolahnya sama kasir, Pak. Enggak, dapat datanya dari mana? Ditanyain apa dia yang ngisi sendiri? Ditanyain. Pasti. Ditanyain gitu satu-satu. Iya, ketika misalnya contoh saya datang ke toko itu. Terus kamu samperin gitu orangnya. Mau nggak mau. Jadi aplikasi ini makainya gitu nanti. Jadi ada orang go public, Pak. Nanti ya kali. Enggak gimana? Teknisnya gimana? Oh, teknis. Jadi ada orang datang ke kedai itu terus gimana dia? Oke, kalau misalnya orang datang ke kedai, berarti kan dia berhadapannya dengan kasir. Ya kan? Ya kan dia datang ke kan? kasir dulu berarti Ke kasir kan dia mesen. Pasti kasir terus ditanyain namanya siapa, ya kan? Udah nama statusnya. Aja nih. Enggak, belum dulu, Pak. Jadi ya kalau misalnya itu kita udah bisa ngeliat lah. Itu bisa juga kita kasih status apa segala macam kalau memang kita mau nambah data machine learning-nya. Tapi kan kalau konteksnya kayak gini kan daftar nih. Nah, dia dikasih nama, anggaplah namanya saya Agung gitu, Agung Priyatna. Oke, datang. Set, pesen kopi, dipanggil kan Agung. Nah, dia diselipin. Mas, nanti bisa beli di tokonya, jangan datang juga bisa. Jadi online, kita ada website online-nya loh. Ini udah saya bikinin. Nah, si kasir itu bisa buatin, daftarin gitu, Pak. Jadi iya itu yang tadi data-data yang tadi data-data suruh ngisi-ngisi itu kapan ngisinya gimana? Yang tadi kriterianya itu kan yang perlu diisi. Yang ini? Yang ini wawancara. Kalau cuma begitu doang itu cuma transaksi doang, wawancara. Iya, kita harus wawancara. Ini tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya kan buat prediksi kan? Iya, buat prediksi. Jadi prediksi mana yang paling laku, mana yang itu kan? Bukan Pak, bukan ke arah situ. Apa prediksi apa? Prediksinya jadi ketika pelanggan kan kebingungan nih. Nah, iya, prediksi ininya dia kan, apa yang mau dipesan gitu kan. Iya, nah, berarti itu kan datanya harus diisi. Iya. Nah, ngisinya tuh kapan? Siapa yang ngisinya? Siapa yang ngisiin? Admin bisa, owner bisa, kasir bisa. Iya, dapat datanya gimana? Kok jadi muter-muter sih? Dapat datanya gimana? Wawancara, Pak. Kita harus wawancara. Iya, wawancara. Jadi dia lagi ngopi ditanya-tanyain gitu. Iya, nggak mau, Pak. Emang begitu sih. Begitu saya waktu demonstrasikan ini ke teman-teman saya yang di kopi, ya saya gituin, Pak. Saya ambil orang pegawai PT. Itu berarti setiap itu dong, setiap saya nongkrong di situ. Enggak, setiap pelanggan itu ditanyain terus dong semuanya. Ya ditanyain. Apa dia bisa nggak? Dia otomatis bisa. Dia otomatis nanti kita sediakan ya fitur aja. Itu jatuhnya FAQ kalau gitu, kalau bisa FAQ, Pak. FAQ sama data survei. Itu survei ya wawancara yang paling enak, Pak. Jadi bisa ngobrol, bisa itu ya paling. Iya udah. Kamu nggak nyambung. Apa namanya? Nggak implementasinya belum tahu nanti ke depan itu gimana. Iya, karena masih. Terus ini data awalnya dari mana? Kamu berapa orang ini? Datanya masih 20. Iya. Kalau hasilnya apa? Hasilnya mana? Belum, Pak. Ini baru masih ngitung aja, kita buletin.
Iya. Itu penting ya, berarti itu ya hasilnya, rekomendasinya. Hasil rekomendasi ya Pak, siap. Itu belum ada. Nah iya, tapi kita mencoba hitung jadi nilai bulat yang sesuai tadi gitu. Kalau ya enggak, harus ada penjelasannya. Bukan hasil ini, bukan hasil penilaian, tapi harus ada terjemahnya lagi, rekomendasinya itu. Oke. Sip, saya masuk. Iya, masih belum kelihatan. Belum kelihatan hitungannya. Ya aplikasinya juga kan itu yang direkomendasikan. Iya itu. Customer datang juga ini kan dia disodorin rekomendasi dulu kan. Iya, direkomendasi. Hasilnya belum ada, gimana bisa dilihat? Si proses Pak. Tapi data udah tinggal saya cari gimana caranya buat implementasi ke mesinnya doang. Gitu. Datanya udah data. Tetap laporan ini harus di itu apa ya? Data. Sip. Oke. Ada lagi Pak? Tadi pelanggan bisa ngapain aja? Ya 10, 15 bisa ngapain aja? Pelanggan? Cuma mau tahu alurnya itu tadi ngapain? Jadi pelanggan datang pesen kopi gitu. Nah kalau pelanggan di online ya biasa. Cuman gitu doang kan, masukin apa namanya? Pilih pesan kopinya, masukin ke keranjang kayak gitu doang. Iya biasa. Ya rekomendasinya mana? Rekomendasi belum saya taruh di sini Pak. Harusnya itu berarti ya belum bisa dicoba kan yang pelanggan. Bisa dicoba, tapi kan itu tadi kita harus punya sebuah rancangan dari awal. Itu tadi. Tapi belum jadi nih. Jadi ya intinya belum clear. Pasti ya sidang akhir baru saya bisa. Belum tentu kalau saya minta enggak kamu beresin dulu. Uji coba lagi kasih lihat ke saya baru sidang akhir. Oh gitu. Baru boleh sidang akhir. Gimana? Ya makan lagi tempat lagi, makan waktu lagi dong. Iyalah. Tapi yang penting kan kita pahamin dulu sistemnya ya Pak ya, pastilah. Iya, ya udah. Kamu berarti perlu tambah waktu ya? Emang sidang akhir berapa Pak waktunya? Kalau boleh tahu. Iya enggak, maksudnya buat mahamin sistem perlu waktu kan? Iyalah, sebelumnya saya harus perlu waktu Pak. Iya, nggak apa-apa. Ntar saya kasih waktu 1 semester lagi juga nggak boleh. Oh jangan, 1 semester lagi dong. Iya, biar lebih paham lah. Ya kan udah sampai sini jadi saya udah paham. Kalau asumsi saya ya udah. Gimana Pak? Yang penting nanti ini saya olah lagi dan saya pastikan Bapak minta nilai hasilnya kan dari sini. Ya udah dicukupkan. Nanti hasilnya kamu dikabarin sama Pak Adam. Pak Adam atau Pak pembimbing saya Pak Haji Pak? Nanti yang hasil ini. Ya kan ntar hasil sidang ujinya kan ntar diumumin, yang ngumumin Pak Adam. Maksudnya di share. Hasil revisiannya gitu Pak. Hasil ya seminaris ini. Oke, udah tuh kasihin si Ricky-nya tuh. Oh iya Pak, lama. Maaf ya. Ada. Oke Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nih. Udah Pak Heri. Pak Heri mau itu juga. Silakan deh Pak Heri. Bukannya ke yang itu. Pak Heri bukan penguji saya. Apa-apa. Emang kenapa kalau Pak Heri mau uji? Kamu biar kita tambah kaya materinya. Nambah lagi. Pak, silakan Pak. Iya, baca yang aneh tadi saya dengar. Aneh banget Pak. Iya. Sikat. Saya kan udah banyak penelitian saya net bias ini. Oh iya. Bapak Ibu sekalian ya saya. Sama dia dapatnya pengujinya yang data mining kan apes ya. 2019 dan Kamu testing ada itu lu testing. Ya mesti ulang lagi. Data testing ya? Iya kan. Intinya Kalau data mining kan ada testing, ada dataset untuk training, ada dataset untuk testing. Dataset untuk training, dataset untuk testing. Oke. Habis itu kamu latar belakangnya juga nggak nyambung. Kenapa harus pakai net bias? Ada masalah apa di toko ini sebelumnya gitu, makanya harus dicek kesukaan konsumen. Jadi latar belakangnya kamu tulis, kenapa? Ada Pak, saya tulis kok. Saya tulis. Iya, kenapa? Itu kan penyebab ininya, akibat. Ya, Pak? Iya, sehingga ini. Kenapa gitu? Ini
Oke, siap, saya save. Saya tahu. Iya, kemudian ada testingnya ya, semua Pasti. ada keakuratannya berapa yang benar gitu antara cara manual dengan setelah pakai NF bias berapa yang benar. Keakuratan itu kan berapa yang benar dibagi seluruh data testing kamu. Iya, benar. Gitu. Jadi nanti itu berarti saya taruh data setnya itu di laporan bab 4 ya Pak, implementasi. Bukan di ini. Data set itu, data training itu juga kamu di prakteknya juga. Di prakteknya juga ada data training, data setnya 2. Aduh, ini sebentar dulu Pak. Ntar ya, tadi orang Jepang tadi. Halo? Halo Pak, ya masuk. Yang pertama adalah promosi. Di mana target yang kami inginkan adalah 1.500. Kalau itu kami lakukan offline. Namun kalau kadang udah lah itu aja lah. Kamu metodenya satu ya, NIF bias doang? Iya Pak, menurut saya paling cocok itu. Enggak, rata-rata kan ada pembandingnya kita 2. Tapi kok kan kamu satu? Kalau yang pembanding kan ada catatan. Masing-masing punya catatan kenapa dia 2, kenapa 1 gitu Pak. Menurut saya enggak, kita semuanya diminta 2. Kalau 2 bukan karena kasusnya, tapi karena supaya apa Pak? Karena rata-rata metodenya sudah kecuali kalau metodenya baru ya. NIF bias ini kan sudah umum. Metode-metode umum ini kita minta 2. Satu pembandingnya gitu. Tahu saya nggak ikut ini waktu seminar judul kamu. Biasanya NIF bias dibandingkan sama KNN. NIF bias dibandingkan untuk klasifikasi. Untuk klasifikasi. Iya, jadi ada dengan NIF bias gimana, dengan KNN gimana. Gitu. Hasilnya. Ya udahlah ya, saya yang paling ini. Oh, ya Oke. Berarti saya tutup nih Pak. Dia punya teman-teman kamu yang lain itu. Metodenya 2 itu, kalau nggak melengkapi membandingkan. Nggak melengkapi membandingkan. Tapi rata-rata teman saya pada saya tanya Pak, untuk kasusnya kasus apa? Ada yang jawab false, ada yang jawab benar. Enggak, bukan karena kasus. Ini karena kriteria skripsi kita. Oh, karena kriteria bukan skripsi. Kalau kasusnya 1 aja udah cukup. Udah cukup 1. Tapi kriteria skripsi kita untuk metode-metode yang sudah umum, metode-metode yang sudah baku, yang sudah banyak digunakan itu jangan 1. Supaya ini tingkat ininya kita naikkan gitu. Karena kalau dulu kita kan 1, rupanya udah pada ini kan kita buat 2 gitu. Ya udah kamu ini aja lah nih. Saya nggak tahu ini nanti di ujian kamu kompre kena lagi nanti. Kamu ini aja lah yang tadi itu ya latar belakangnya. Latar belakang sama pokoknya masalahnya ya Pak. Bagaimana cara menguji NIF bias kamu itu sudah berapa keakuratannya gitu. Data mining itu kan cuma ini. Kamu tadi ngomong apa itu? Itu kan apa tadi yang sama Pak Sujuki tadi? Yang mana Pak? NIF bias itu kan teorinya. Kalau machine learning prakteknya, kamu nggak nyambung. Iya, makanya machine learning itu sebenarnya. NIF bias teorinya, machine learning teknisnya. Ya, saya asumsikan seperti itu Pak, biar nyambung di bukan otak asumsi saya. Kan berarti kamu bukan asumsi itu, kamu nggak baca. Itu saya asumsikan biar cepet Pak, biar cepet saya belajar. Kamu bikin lucu aja. Belajar apa namanya? Biar cepet belajar, terapin metodenya. Biar cepat selesai jadi dijawab. Dan bekerjasama dengan kita. Udah ini saya lagi ada Zoom yang lain. Udah itu aja. Ini siapa Pak Bagus moderatornya ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dan demo program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya di ruangan mana ya? Kok saya bukan pengujinya katanya? Di ruang 1 ya, pindah ya? Iya, tadi di ruang 1, cuma ruang 1 udah. Pindah. Pengujinya Bu Timur. Iya, saya gantiin Bu Timur. Tadi tukeran sama Pak Sujuki harusnya. Ya udah silakan. Ricky. Iya, Pak. Bu Eva, tolong dilanjut aja dulu ya, Bu. Saya mau keluar dulu.